Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was-sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan amalan hati. Kita sedang membahas khusyuk. Pertemuan terakhir kita membahas tingkatan-tingkatan khusyuk. Sekarang kita masuki jenis-jenis khusyuk. Khusyuk itu ada dua jenis, dua macam. Pertama, khusyukul iman. Khusyuk iman. Khusyuknya orang-orang mukmin. Ini khusyuk yang hakiki. Khusyuk yang asli. Khusyuk yang original. Bukan imitasi. Apakah khusyuk iman itu? Wa huwa khusyu'ul qalbi lillahi bita'zim wal ijlal wal waqar wal mahabah wal haya. Fayankasirul qalbu kasratan multaimatan minal wajal wal hub wal haya wa syuhudi ni'amillahi wa jinayatihi huwa fayakhsha'ul qalbu la mahalata fayatba'uhu khusyu'ul jawarih. Khusyuk iman adalah khusyuknya hati kepada Allah dalam bentuk mengagungkan Allah, memuliakannya, tentram ketika komunikasi dengannya, selalu malu kepadanya. Hati pun diliputi rasa takut, rasa cinta, rasa malu, dan selalu mengakui seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan tak lupa mengakui kejahatan-kejahatan dirinya, kekurangan-kekurangan dirinya dalam menunaikan hak Allah. Maka inilah yang disebut dengan khusyuk yang hakiki. Lalu kekhusyuan hati tersebut diikuti oleh khusyuknya anggota badan. Jadi khusyuk yang hakiki itu dilakukan oleh hati. Berupa hatinya diliputi oleh sikap pengagungan kepada Allah, memuliakan Allah, malu kepada Allah, takut, cinta, semuanya berpadu. Dan selalu mengakui nikmat Allah setiap detik kepada diri yang tidak mungkin dihitung, tapi di sisi lain dia menyadari banyaknya kekurangan,
dalam menunaikan hak Allah, banyaknya kejahatan yang dia lakukan kepada Allah, baik kejahatannya berupa mengabaikan perintah atau melanggar larangan. Itu hatinya demikian tuh. Lalu diikuti oleh anggota badan. Anggota badannya juga khusyuk, tunduk, patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Itulah khusyuk iman. Kedua, khusyuk an-nifaq, khusyuk kemunafikan. Khusyuknya orang-orang munafik. Apakah maknanya? Huwa khusyu'ul zahiri duna muwata'atil batin. Fayabdu 'alal jawarihi tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashi'. Khusyuk orang munafik adalah kekhusyuan yang ditampakkan hanya pada zahir, tidak menjadi cerminan dari kekhusyuan batin. Batinnya tidak khusyuk, tapi lahiriahnya, perbuatannya, anggota badannya, tingkah lakunya berakting sebagai seorang yang khusyuk. Dia menampakkan kekhusyuan sekedar bersandiwara, padahal hatinya tidak khusyuk. Ini penjelasan tentang dua jenis khusyuk diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ar-Ruh. Jadi ketika seorang manusia memaksakan diri, mengaplikasikan kekhusyuan hanya dalam aspek lahiriah anggota badannya, tapi hatinya kosong dari kekhusyuan, maka inilah yang disebut dengan khusyuknya orang-orang munafik. Berkata sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat, ista'idzu billahi min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Faqila lahu, dia ditanya, wa ma khusyu'un nifaq? Apakah yang dimaksud dengan khusyuknya orang-orang munafik? Dia menjawab, antarul jasada khasyian wal qalbu laisa bi khasyi'. Engkau lihat jasad orang itu seperti khusyuk, padahal hatinya tidak khusyuk. Riwayat ini bisa kita temukan dalam kitab Az-Zuhad susunan Imam Ahmad, juga dalam kitab Syu'abul Iman susunan Imam Al-Baihaqi. Ini ucapan Abu Darda radhiyallahu an dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebagian ulama ahli hadis ada yang menyatakan bahwa hadis ini, riwayat ini marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah khusyuknya orang-orang munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu saat melihat ada seorang laki-laki yang menundukkan lehernya di dalam sholat sampai tunduk melebihi dari kewajaran. Di dalam sholatnya, dia sholat dalam keadaan demikian. Berkatalah Umar bin Khattab kepada orang itu, ya sahibar raqabah, irfa' raqbatak, laisal khusyu' fi riqab, innamal khusyu' fil qulub. Wahai pemilik tengkuk, pemilik leher, angkat lehermu. Karena sungguhnya khusyuk itu bukanlah di tengkuk, bukanlah di punduk, tapi khusyuk itu hanyalah terdapat di dalam hati.
Itu riwayat dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kana yukrahu ayyura ar-rajulu min al-khusyu' akthar mimma fi qalbih. Dibenci, dimakruhkan seseorang terlihat fisiknya, raganya, badannya khusyuk melebihi kadar kekhusyuan hatinya. Kadar kekhusyuan hatinya sedikit, tapi ekspresi wajah, ekspresi atau gestur tubuhnya menunjukkan seperti amat sangat khusyuk, padahal hatinya tidak sekhusyuk itu. Itu dibenci oleh para ulama. Perkataan Fudail bin Iyad ini pun dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ketika Imam Ibnu Qayyim menjelaskan jenis-jenis tangisan. Tangisan itu ada beberapa jenis. Di antaranya kata beliau wathamin, jenis tangisan yang ke-8. Bukaun nifaq, yaitu tangisan orang-orang munafik. Wa huwa an tadma'al ain wal qalbu qasin fayudhiru sahibuhul khusyu' wa huwa min aksan nasi qalba. Tangisan orang munafik itu maknanya adalah air matanya meleleh, matanya basah, mengalirkan air mata, padahal hatinya keras. Dia menampakkan kekhusyuan dari aspek wajahnya, ekspresi wajahnya, padahal hatinya sekeras-keras hati manusia. Ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada ulama-ulama yang memandang atau melihat seorang yang khusyuk badannya dan kedua bahunya. Badannya tertunduk, bungkuk, dan kedua bahunya pun ditekuk ke depan. Ditegur oleh para ulama yang melihatnya, ya fulan al-khusyu hahuna, wa asyara ila sadri wa laisa hahuna, wa asyara ila mankibaih. Hei fulan, khusyuk itu di sini nih, sambil menunjuk ke dadanya, dan bukan di sini sambil menunjuk ke kedua bahunya. Ini juga riwayat dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ada satu riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu melihat ada orang yang berjalan secara loyo, bungkuk, menunduk terus. Lalu Aisyah bertanya, kenapa orang itu berjalannya seperti itu? Lalu dijawab, nusak. Nusak itu maknanya ubad, dia ahli ibadah. Sampai dampak dari hasil ibadahnya itu dalam cara berjalannya juga kelihatan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau berkata, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza masya asra'a wa idza qala asma'a wa idza daraba auja'a wa idza at'ama ashba'a kana huwa nasika haqqan. Kata Aisyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu ketika masih ada, ketika Aisyah menyampaikan perkataan ini, Umar sudah tidak ada. Dulu ketika Umar masih ada, dia itu kalau berjalan cepat, kalau berbicara pasti didengar, kalau memukul itu amat sangat menyakitkan, dan kalau memberi makan itu sampai orang yang dikasih makannya kenyang.
dan dia adalah seorang ahli ibadah sejati. Kalau malam, tangisannya tidak bisa disembunyikan ketika tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sikapnya dalam keseharian, gestur tubuhnya dan seterusnya diterangkan oleh Aisyah tidak terlihat seperti orang loyo. Kalau berjalan cepat, kalau berbicara terdengar, kalau umpama memukul lawan, memukul musuh, itu sekali pukul langsung tumbang. Kalau memberi kepada orang itu sampai puas. Ini orang yang semulia-mulia atau sebenar-benar ahli ibadah. Berkata Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi, salah seorang di antara ulama yang berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Dia berkata, sami'tu Sufyan yakni Ats-Tsauri yaqul, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum la tazidu at-takhashshu ala ma fil qalb faqad wadaha at-tariq fattaqullah wa ajmilu fit talab. Aku mendengar Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, wahai para ahli qura, para ahli ibadah maknanya, ya, angkat kepala-kepala kalian. Jangan sampai ekspresi lahiriah kalian, kekhusyuannya melebihi apa yang ada di dalam hati. Kadar kekhusyuan hati cuma 5 tapi menampakkan dalam ekspresi gestur tubuh, ekspresi wajah 10 umpamanya. Jangan sampai seperti itu. Karena jalan dari kehidupan itu demikian jelas dan gamblang. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ajmilu fit talab. Perindah ketika mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Riwayat ini dinukil dari kitab Hilyatul Awliya Sunan Imam Abu Nuaim. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fal khashi'u lillah amdun qad khamadat niranu sahwatihi wa sakana dukhanuha an sadri fanjallal sadr wa ashraqa fihi nurul azamah famatat syahwatun nafs lil khawf bis sakinah lil khawfi wal waqar alladhi husya bihi wa khamadatil jawarih wa tawaqqara al qalb wa tma'anna ila Allah wa dhikrihi bis sakinah allati nazalat alaihi min rabbih fasara mukhbitan lahu wal mukhbitu al mutmain fa innal khabat min al arad matma'anna fastanqa fihi al ma fakadzalika al qalbul mukhbit qad khasha'a wa tma'anna kalbuk atil mutmainnah min al arad allati yajri ilaiha al ma fastaqirru fiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang khusyuk karena Allah adalah seorang hamba yang sudah padam api syahwat dalam dirinya. Sudah hilang awan-awan syahwat dari dadanya. Lalu dadanya pun lapang. Lalu terpancarlah sinar keagungan dari jiwanya. Lalu matilah syahwat dari dirinya karena takutnya kepada Allah, karena tentramnya jiwanya, dan meredak juga tindakan anggota badannya dalam memenuhi syahwat yang diinginkannya. Lalu hati pun lapang dan tenang ketika mengingat Allah Azza wa Jalla, yang ketenangan ini Allah turunkan ke dalam hatinya, lalu bertambahlah keimanannya. Lalu dia pun menjadi mukhbit kepada Allah. Mukhbit
adalah orang yang hatinya tenang. Karena khabat, tanah disebut khabat apabila tanah itu datar dan bila air dituangkan di atas tanah itu, air itu tergenang. Lalu genangan air pun tenang, tidak ada riak sedikit pun. Karena tidak ada aliran air. Maka hati yang mukhbit adalah hati yang khusyuk, yang tenang, seperti tanah yang lapang dan datar yang dialirkan air kepadanya, lalu air pun tergenang di atas tanah tersebut. Jadi ketenangannya itu menyebabkan dia itu bertindak cool dan kalem. Dan ini efek dari turunnya sakinah, dan sakinah tersebut menambah imannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Fat ayat yang keempat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Wa alamatuhu, adapun tanda-tanda orang yang khusyuk adalah ayyasjuda baina yaday rabbih ijlalan wa dhullan wa inkisaran baina yadayhi sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqa. Tandanya adalah dia akan sujud di hadapan Allah dengan sujud yang dipenuhi oleh sikap memuliakan Allah, mengagungkan Allah, serta merasa diri amat sangat rendah dan hina. Lalu hati pun amat sangat sensitif di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia sujud dengan sujud yang dia tidak akan mau mengangkat kepalanya dari tanah tempat sujud sampai dia berjumpa kelak dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi sujud itu wujud nyata dari kekhusyuan hati yang kemudian ditopang, diaplikasikan oleh kekhusyuan anggota badan. Anggota badannya sujud. Dan selaraslah kondisi hati dengan sikap anggota badan dengan apa yang dibaca dalam sujud. Hatinya merasa hina dan rendah di hadapan Allah. Lalu badannya juga bagian yang termulia dari tubuhnya, yaitu apa? Wajahnya disimpan di tempat yang paling rendah di hadapan Allah. Lalu zikir yang terucap dari lisannya meninggikan Allah, mensucikan Allah Azza wa Jalla sebagai wujud rendahnya dia di hadapannya. Yang dibaca dalam sujudnya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Rabbku yang paling tinggi. Kenapa ketika ruku, ketika sujud harus tasbih? Karena ruku dan sujud adalah sikap merendah, sikap menghinakan diri. Nah, Allah suci dari kerendahan, suci dari kehinaan, suci dari seluruh aib. Allah tidak rendah, tidak hina. Maka tasbih Subhana. Lalu tasbihnya itu dipadukan dengan ditinggikannya Allah atau diagungkannya Allah. Di dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku yang sangat agung. Di dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi. Jadi selaras antara kondisi hati
sikap anggota badan dengan zikir yang diucapkan oleh lisan. Inilah hakikat dari kekhusyuan. Itu adalah orang yang khusyuk, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa ammal qalbul mutakabbir, adapun hati orang yang takabur, fa innahu qad ihtazza bitakabburihi wa rabba, fahuwa kabuq'ati raibah minal ard la yastaqiru alaihi al-ma. Hati yang takabur itu adalah hati yang menolak karena sikap takaburnya. Takabur itu kan merasa lebih besar, merasa tinggi. Coba seperti tanah di dataran tinggi yang keras, dialiri oleh air. Air itu tidak tertahan, tidak terserap, dan tidak tergenang. Si tanah yang berada di tempat yang tinggi dan kondisinya keras menolak menetapnya air dalam dirinya. Mengalir terus saja begitu. Air itu tidak bisa tertahan dan tidak bisa tergenang. Seperti itulah hati yang takabur. Oleh karena itulah maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa ammat tamawut wa khusyu'in nifaq fahuwa halun inda takallufi iskanal jawarih tasannu'an wa mira'atan wa nafsuhu fil batin syabatun tari'ah dhatu syahwatin wa iradah fahuwa yakhsha'u fil zahir wa hayatul wadi wa asadul ghabah rabidun baina jambaihi yantadirul farisah. Adapun khusyuknya orang-orang munafik yang dipenuhi kepura-puraan adalah kondisi ketika seseorang memaksa-maksakan diri dengan cara bersandiwara menampakkan kehusuan dalam anggota badan karena ingin dilihat. Batinnya sendiri bergelora dengan syahwat. Syahwat dan keinginannya menggebu-gebu di dalam dadanya. Jadi menunggu saat sepi atau saat tidak ada orang yang mengenal atau dikenalnya. Begitu tidak ada orang yang mengenalnya atau tidak ada manusia lain di sana, maka begitu ada kesempatan melampiaskan syahwatnya, dia akan melampiaskan. Tak ubahnya bagaikan di sini disebut wahayatul wadi, seperti ular di lembah atau seperti singa gunung yang rabid. Rabid itu apa ya? Rabid bahasa Sundanya sedang depak. Tahu depak? Depak. Meletakkan kedua kaki, menghamparkan kedua kaki sampai sikutnya, kedua kaki depannya ya di tanah. Ini depak namanya ya. Dia menunggu-nunggu mangsa lewat. Ular diam. Menung dengan posisi siap menyergap kalau ada mangsa lewat. Singa juga depak, rabil, menunggu mangsa lewat untuk dia terkam. Begitu datang mangsa, tak menunggu lama langsung diterkamnya. Inilah syahwatnya orang-orang munafik. Di saat banyak orang dia menunjukkan kesolehannya. Di saat ada orang banyak atau yang mengenalnya, dia bertindak seolah-olah manusia yang paling takwa. Tapi syahwat di dalam dirinya tetap menggelora. Begitu ada kesempatan yang dia anggap aman dari pandangan orang untuk berbuat dosa yang menyenangkan, langsung dia melakukannya. Seperti tadi, singa diam ketika belum ada mangsa. Ular diam ketika belum ada mangsa yang bisa dia terkam. Begitu mangsa lewat,
dalam detik itu juga langsung dia bertindak. Inilah dua jenis kekhusyuan. Pertama, khusyuk, orang-orang mukmin yang muncul dari hati lalu teraplikasi dalam amal. Adapun orang munafik, khusyuknya hanya dalam aspek lahiriah, tapi hatinya sebenarnya keras dan gersang. Dia hanya acting, hanya pretending, hanya pura-pura, hanya bersandiwara menampakkan kekhusyuan secara zahir, ya. Inilah dua jenis kekhusyuan. Lalu bagaimana caranya meraih kekhusyuan? Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini pertanyaan yang sejak awal dibahas tentang khusyuk muncul. Ustaz, bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Jawaban saya, tunggu beberapa bulan lagi. Itu akan dibahas, sekarang saatnya dibahas, ya. At-tariq ilal khusyuk, cara meraih kekhusyuan. Ada banyak poin cara meraih kekhusyuan, tapi yang akan kita terangkan pada kesempatan ini, pada kajian kita rutin ini, hanya 8 poin, 8 langkah meraih kekhusyuan. Tapi saya tidak janji ke 8 poinnya bisa terbahas tuntas sekarang, ya. Kalau nggak tuntas, nanti hari Kamis yang akan datang dilanjut. Adapun yang pertama aja sudah berat, bukan mainnya. Istihdharu nadharillahi ta'ala ilaik. Selalu hadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Ini yang disebut dengan muraqabah. Tanamkan muraqabah. Bahwa Allah itu selalu mengawasi, melihat kita, lahir dan batin kita, dalam bergeraknya kita atau diamnya kita, dalam sholat kita, bacaan kita, berdiri kita, duduk kita, ruku kita, sujud kita. Baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, Allah lihat, Allah tahu, Allah selalu mengawasi. Maka sudah kita terangkan, khusyuk tidak hanya di dalam sholat. Khusyuk itu juga di luar sholat, setiap saat. Salah satu di antara makna khusyuk yang sudah kita terangkan adalah al-khawfud da'imu fil qalb. Selalu merasa takut dalam hati. Rasa takut yang selalu melekat dalam hati setiap saat, dimanapun, sedang apapun, kapanpun. Termasuk juga di luar sholat. Khusyuk itu hanyalah ibadah hati, tapi efeknya nampak pada anggota badan di dalam setiap perbuatan hamba. Khusyuk baru terpisah dari hati ketika orang tersebut lalai dari sifat muraqabah, lalai bahwa dirinya diawasi oleh Allah, lupa, tidak ingat, tidak sadar bahwa dia itu sedang dilihat, diawasi oleh Allah, dicatat oleh malaikat pencatat kiri dan kanan, disaksikan oleh beberapa malaikat lain yang ada di sekelilingnya. Lupa akan hal itu alias lalai, maka hilanglah kekhusyuan. Hilanglah rasa takut ketika itu. Hilangnya rasa takut berarti hilangnya kekhusyuan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang beliau terangkan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, al-khusyu' huwa al-istislamu lil hukmain ad-dini syar'i bi adami mu'aradatihi bi ra'yin wala syahwah wal qadari bi adami talaqqihi bit tasakhut wal karahiyah wal i'tirad. Khusyuk adalah tunduknya kita kepada dua jenis hukum Allah.
Pertama, hukum dini syar'i. Hukum agama, aturan agama, perintah larangan berupa apa? Tidak menentang agama baik dengan ra'yu ataupun dengan syahwat. Dengan syahwat contohnya melanggar larangan hanya karena mengikuti syahwat. Rata-rata apa yang dilarang oleh Allah kan menyenangkannya. Memancing, menggiurkan syahwat. Ingin selalu mencicipi apa yang Allah larang. Nah, tunduk dan patuh kepada hukum Allah yang syar'i dini, berupa syariat, berupa agama. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melanggar, tidak menentang aturan agama baik dengan syahwat atau dengan ra'yu. Dengan ra'yu akalnya dijadikan alat untuk menolak aturan Allah yang dia anggap tidak masuk akal atau dia anggap tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ini yang pertama, istislam, pasrah saja. Apa yang Allah larang, haramkan. Apa yang Allah perintahkan dengan perintah yang wajib, wajibkan. Yang sunnah, sunnahkan. Tidak ditentang dengan ra'yu, juga tidak ditentang dengan syahwat. Ini istislam yang pertama. Tunduk dan patuhnya kita kepada agama dan syariat. Kedua, istislam kepada hukum qadari, hukum kauni, kepada takdir dalam bentuk tidak menentang takdir Allah berupa membenci, suudzon dan tidak rela kepada takdir yang menimpanya. Tapi menerimanya dengan kesabaran. Wahwa al-inqiyad bil maskanah wa dhulli li amrillahi wal qadha. Jadi ketika musibah yang Allah takdirkan menimpa, dia tidak marah kepada Allah, tidak protes kepada Allah, tidak mempertanyakan keadilan dan ketetapan Allah atas dirinya. Tapi dia menerimanya dengan sabar, dengan i'tikad yang kuat, dengan keyakinan yang mantap bahwa musibah ini pasti baik untuk dirinya. Atau jangankan Allah ya kepada manusia. Manusia kepada manusia lain yang dicintainya pun demikian. Coba umpamanya ya. Seorang guru kepada muridnya sayang, cinta, ingin muridnya ini meraih kebaikan, pintar, berprestasi, cerdas untuk masa depan muridnya itu sendiri, untuk kepentingan muridnya sendiri. Agar si muridnya ini pintar, cerdas, rajin, seringkali diberi sesuatu yang memberatkan muridnya. Dikasih PR, awas kalau nggak dikerjakan dijiwir. Baheulanya dulu dijiwir, sekarang guru nggak berani menjiwir murid, ya karena apa? Murid dijewer, orang tua bertindak. Mana dijewer, cek, wah sampai merah, ceklek dipoto, lapor polisi. Nih KDRS, kekerasan dalam sekolah. Di penjara tuh gurunya. Dulu mah nggak ada yang begitu. Dulu mah hampir setiap hari baris dulu di luar kelas, masuk kelas sambil nunjukkan ini kan kuku ya, diperiksa. Si guru teh sambil pegang mistarnya, mistar kayu yang gede teh begitu panjang dan kotor, ceplak kerepeng atunya. Nggak ada laporan-laporan ke polisi dulu. Ngasih PR gak dikerjakan, disetrap, dihukum, ya. Ke depan kamu, angkat kaki sebelah, pegang kuping kanan oleh tangan kiri, kuping kiri oleh tangan kanan. Kumaha? Oh begini ya. Sejam, bayangkan.
Sekarang nggak ada yang berani begitu. Nah, terasa berat oleh murid. Apakah si guru memberikan PR itu karena benci? Saya nggak suka kepada dia. Nih diberatkan dikasih PR. Apakah begitu? Enggak. Tapi apa hasilnya? Hasilnya orang itu jadi rajin di rumahnya, jadi pulang ke rumah langsung dikerjakan, nggak bisa mengerjakan, nanya ke kakaknya, nanya ke orang tuanya dan seterusnya. Jadi aja terlatih belajar, jadi cerdas, jadi pintar, jadi terbiasa. Begitu terus. Kalau udah levelnya lebih tinggi, level SLA, level perguruan tinggi, tugasnya PR-nya bukan 2 kali 3 sama dengan berapa, bikin paper. Harus mikir, harus cari buku, baca-baca, terus ketik gitu kan. Terlatih, terbiasa membaca, terbiasa merangkai kata dan kalimat, terbiasa mengetik. Jadi sambil merem juga nanti bisa ngetik. Nggak perlu lagi dilihat tuts si hurufnya apa, sambil merem bisa, paling salah. Terlatih dia. Itu manusia kepada manusia, orang tua ke anaknya. Azan dibangun-bangunkan, kalau nggak bangun dijemel nggak mempan, ambil raket listrik. Pasti loncat tuh orang, ya. Terus beres itu kamu sapu tuh, kamu nyupir tuh, nyuci piring, kamu ngepel tuh. Terasa berat oleh si anak. Tapi berefek bagus. Anak jadi bisa nyupir, anak jadi bisa ngepel, anak masih jadi bisa nyapu, bisa beres-beres. Tadi nama nyapu awalnya masih barala kene, ngepel masih banyak yang kotor kene, nyupir masih bau sabun kene, kan gitu. 1-2 kali biasa, sudah sekian puluh kali bersih. Sudah terbiasa, mah nggak perlu disuruh lagi, hayang nyupir, hayang ngepel enggak. Dia hidang sendiri, hidang itu kreatif sendiri. Jadi efeknya baik. Walaupun awal-awal terasa berat, itu orang ke orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Makanya musibah yang Allah berikan kepada manusia pasti baik. Tidak ada yang berefek buruk. Satu-satunya keburukan dalam musibah hanya menderita, baik capek, lelah atau sedih. Hanya itu. Tapi keuntungannya banyak. Apa keuntungannya? Dosa gugur, terhapus oleh musibah itu. Makin hebat musibah, makin gede penderitaan, makin banyak gede dosa yang gugur. Terus pahala digelontorkan dengan jumlah yang tak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar itu tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Doa orang yang sedang kena musibah itu dikabul oleh Allah, didengar dan ditunaikan, dikabulkan. Derajat kemuliaannya meningkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, dan banyak lagi keutamaan lain dari musibah. Makanya musibah Allah berikan untuk kebaikan orang tersebut. Makanya manusia yang paling hebat dan banyak musibahnya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Para nabi, para rasul. Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling hebat musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Makanya kalau Allah mencintai seseorang,
Allah ingin orang itu memperoleh banyak kebaikan. Salah satunya dikasihlah musibah. Makanya musibah itu tanda cinta Allah kepada dia. Sabda Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada mereka. Nah, yakin akan hal ini, maka orang tersebut ketika memperoleh musibah tidak akan tidak rela alias rela, tidak akan tidak ridho alias ridho, tidak akan suudzon kepada Allah, tidak akan mempertanyakan, ya Allah kenapa cobaan kepada saya begini bertubi-tubi. Nggak akan seperti itu. Tahu ini untuk kebaikan dirinya. Nah, itulah salah satu di antara bukti nyata keikhlasan orang itu, kekhusyuan orang itu. Kalau tidak khusyuk nggak akan begitu. Kalau tidak begitu berarti orang itu tidak khusyuk. Karena khusyuk maknanya adalah pasrah kepada dua hukum Allah. Hukum syar'i dini berupa syariat dan agama ini, dan hukum kauni qadari berupa takdir. Kepada hukum agama yang syar'i tunduk dan patuh melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tidak melanggar, tidak menentang baik dengan syahwat atau dengan ra'yunya. Dan kepada takdir Allah Azza wa Jalla dia pasrah, dia sabar, dia ridho, dia meyakini pasti itu baik untuk dirinya, tidak membencinya dan tidak suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka berkata lagi Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, wattila'ihi ala tafasili ma fil qalbi wal jawarih wa khawful abdil hasil min hadha yujibu lahu khusyul qalbi la mahallata wa kullama kana ashadda istihdaran lahu kana ashadda khusyu'an wa innama yufariqul khusul qalbi idza ghafala an ittila'illahi alaihi wa nadharihi ilaihi. Jadi menyadari bahwa Allah selalu melihat setiap rincian di dalam hati dan anggota badannya. Rasa takut seorang hamba lahir karena khusyuknya hatinya. Setiap kali dia menyadari bahwa Allah mengawasinya, semakin dahsyat kadar muraqabah dia kepada Allah, kadar khusyuknya pun pasti meningkat. Dan ketika khusyuknya meninggalkan hatinya, lalailah dia dari kesadaran bahwa dia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini contoh umpamanya orang-orang yang sudah menerima warisan khusyuk. Di dalam hatinya rasa takut baik ketika menyendiri atau terang-terangan, siang ataupun malam, dalam setiap keadaan. Nampak pada ekspresi wajah, nampak juga pada sikap anggota badan. Contoh pertama, berkata Abdullah bin Abi Sulaiman, Kana Ali bin Husain Zainal Abidin rahimahullah idza masya la tujawizu yaduhu fakhidaihi wa la yakhtiru bi yadihi wa kana idza qama ila as-salah akhadhathu ri'dah faqila lahu ma lak faqal ma tadruna baina yadayya man aqum wa man unaji wa kana idza tawaddu'a lis-shalah isfarra launuhu min shiddatil wajl wal haya wal khauf wa isti'aru 'azamatillah wan nadharu ilaihi
fayuqdimu ala salatin yunaji fiha rabbah fayadharu dhalika sufratun fi wajhih. Ali bin Husain Zainal Abidin. Ali putra Husain. Husain putra Ali. Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali. Liar apa tidak? Tidak. Jadi bapaknya Husain namanya Ali, anaknya Husain juga namanya Ali. Ini anak orang ulama zaman dulu saking kagumnya kepada bapaknya, nama bapaknya dikasih ke anaknya agar anaknya kayak bapaknya tuh. Jadi Ali anak Husain, Husain anak Ali, Ali anak siapa? Abu Thalib. Abu Thalib anaknya siapa? Siapa bapaknya Abu Thalib? Abdul Muttalib. Siapa bapaknya Abdul Muttalib? Hashim. Siapa bapaknya Hashim? Abdul Manaf. Sudah kita bahas kemarin di Cipaganti ya. Nah, jadi Abu Thalib itu siapanya Nabi alaihissalatu wassalam? Pamannya. Punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Ali punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Lihat solehnya Ali. Ali bin Husain Zainal Abidin apabila dia berjalan, kedua tangannya tidak lepas dari kedua pahanya. Dan apabila dia berdiri hendak sholat, dia gemetar, ngadeg-deg, turna nyorocod, gemetar. Ditanya, ada apa denganmu? Kamu sakit? Dia menjawab, tahu nggak kamu? Di hadapan siapa sekarang saya akan berdiri? Kepada siapa saya sekarang akan munajat? Kepada Allah ya enggak? Jadi rasa takutnya, malunya kepada Allah itu merasuk ke dalam seluruh jiwanya. Atau jangankan kepada Allah, kepada sama manusia yang sangat kita takuti, sangat kita hormati, sangat kita segani. Orang termasuk yang hadir semua di sini mungkin pernah mengalami ya. Menjadi karyawan tiba-tiba dipanggil sama bos, atau anak SMP SMA dipanggil oleh kepala sekolah menghadap di ruangan. Bagaimana perasaannya? Saya dulu pernah merasakan gempur. Tahu gempur? Panik, ada apa? Sampai ke depan pintu kantornya rasa menapak, rasa tidak mau mengetuk, nggak jadi lagi, dirapihkan dulu ya enggak, ngaca dulu ya, ngadoa dulu, ya Allah tenangkan, mau ngetok, aduh nggak jadilah saking gugupnya ya. Begitu tok tok tok, silakan masuk. Begitu buka pintu melihat langsung sosok nyata kepala sekolah, lebih berdegup kencang lagi. Pernah merasakan begitu? Ya. Seorang bawahan dipanggil oleh bosnya juga begitu. Atau seseorang mau interview. Padahal yang menginterview bukan bosnya, mungkin calon anak buahnya nanti kalau sudah bekerja ya. Tapi begitu ngantri untuk dipanggil interview, ada rasa tegang. Itu baru ke orang loh. Kita merasakan seluruh ketegangan, kepanikan, kebingungan merasuki seluruh tubuh. Baru menghadap orang. Nah, seorang mukmin yang sudah hadir di dalam hatinya rasa takut, malu, mahabbah kepada Allah, pas musolat itu seperti itu. Dia gemetar seperti yang dialami oleh Ali Zainal Abidin. Apabila dia mau berwudu untuk sholat, beres wudu, maka wajahnya itu
apa bahasanya pias. Pias itu apa? Pucat, menguning. Saking takut bercampur malu, bercampur tegang karena kehadiran rasa pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dibayangkan ketika sholatnya sekhusyuk apa. Dan ketika sholatnya bagaimana dia menjaga seluruh anggota badannya sehingga diyakini sempurna. Sempurna ketika sedekap, sempurna ketika ruku, ketika sujud, terhayati setiap huruf dari bacaan yang dikeluarkan oleh mulutnya. Coba umpamanya bayangkan ketika kita seorang anak buah menghadap bos. Sebelumnya kan dirapihin dulu ya. Pas duduk berani gak tumpang kaki? Gak berani tumpang kaki sambil edeg. Edeg itu artinya menggerak-gerakan tuurnya tuh. Tuur itu apa? Lututnya digerak-gerakkan. Atau sambil begini ya, atau sambil cungklik-cungkedang. Si kursinya itu didorong ke belakang. Berani nggak begitu? Nggak akan berani. Ya. Kadang-kadang gatal juga ditahan. Nggak pernah atau umpamanya jarang ada orang umpamanya ketika menghadap bosnya gatal di punggung begini dulu. Lebih baik ditahan. Kalau harus menggaruk digesek-gesek begini ke kursinya. Itu baru ke orang. Bayangkan seorang mukmin dengan rasa takut yang besar kepada Allah ketika sholatnya bagaimana. Dari Abdurrahman bin Hafs al-Qurashi dia berkata, "Kana Ali bin Husain idza tawadda'a isfarra fayaqulu lahu ahluhu ma hadha alladhi ya'taduk?" Fayaqul tadruna baina yaday man uridu an aqum. Ali bin Husain bila sudah berwudu wajahnya itu pucat. Keluarganya bertanya, kamu kok biasa begitu setelah wudu pucat, kebiasaan ada apa? Dia menjawab, tahukah kalian kepada siapa sekarang saya akan menghadap? Di hadapan siapa sekarang saya akan berdiri? Sampai ada seorang namanya Khalaf bin Ayyub. Ketika sholat ada lalat. Kalau kita, apa yang kita tepiskan begitu. Dia mah enggak, dibiarkan. Lalat mau ngapain, mau hinggap, mau cuma muter-muter gitu, mau show di hadapan mata dia, dibiarkan. Tidak seperti seolah-olah tidak merasa terganggu dengan hal itu. Ditanya, kaifa tasbiru ala dzalik? Bagaimana kamu bisa sabar atas hal itu? Bisa tahan kalau kita nyamuk dari jauh ngeong-ngeong, padahal nggak ke kita tuh, jauh, tok, lagi sholat tuh kan gitu ya. Apalagi kalau ke kita. Ini lalat dibiarkan. Ditanya, bagaimana engkau bisa bersabar atas hal itu? Dia menjawab, balaghani annal fussaqa yasbiruna tahta aswati sultan fayuqala fulanun sabbur wa yaftakhiruna bidzalik fa ana qa'imun baina yaday rabbi afa ataharraku bidzubab. Telah sampai berita kepadaku bahwa orang fasik itu orang yang sering melanggar syariat yang terkena hukuman fisik seperti mabuk, judi dan yang sejenisnya dicambuk. Itu orang-orang fasik. Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang fasik bersabar tahan ketika dipecut oleh penguasa agar dikatakan oleh orang dia kuat, dia sabar, lalu dia bangga dengan hal itu. Aku berdiri di hadapan Rabbku, apakah aku harus bergerak hanya karena seekor lalat? Seperti itu tuh. Riwayat ini
salah satunya dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menceritakan tentang bagaimana kekhusyuan para ulama terdahulu ketika sholatnya sampai tidak terganggu dengan lalat. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu saat dia terkena panah di bahunya. Bahu kena panah nggak mati karena nggak ada organ vital, masih jauh dari jantung. Tapi panah itu kan tidak bisa begitu saja dicabut karena ada kaitnya kan. Kalau dicabut otomatis daging-dagingnya akan terbawa gitu ya. Dan pasti sakit. Saat itu belum ada anestesi, belum ada obat bius mungkin. Bagaimana cara mencabutnya? Dia berwudu 2 rakaat, kata dia, da'ahu, biarkan dia dan biarkan saya sholat, dan cabutlah panah itu ketika saya sholat. Lalu dia sholat. Ketika sholat panahnya dicabut, tidak merintih, tidak menjerit. Karena apa? Karena fokusnya perhatian dan hati dia kepada apa yang dia baca dalam sholat. Berdasarkan hatilah kekhusyuan para ulama terdahulu itu sampai seperti itu. Ya. Nah, kekhusyuan ini lahir dari adanya muraqabah. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dia, selalu melihat, memperhatikan baik aspek lahir maupun aspek batin. Kesadaran inilah yang mempengaruhi kadar kekhusyuan kita, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Inilah cara yang pertama meraih kekhusyuan, muraqabah. Saya yakin nanti akan ada pertanyaan. Sebelum ditanyakan saya jawab sekarang. Bagaimana caranya agar memiliki sifat muraqabah ya? Saya jawab sekarang. Setelah beres kekhusyuan ini kita masuk bab muraqabah. Tapi tidak langsung setelah ini, setelah cara meraih kekhusyuan, kita akan membahas buah dari kekhusyuan. Buahnya itu luar biasa. Setelah buah dari kekhusyuan, poin terakhir adalah kisah-kisah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nanti kita akan bahas di poin terakhir bagian dari materi kekhusyuan ini. Setelah itu baru muraqabah ya. Inilah yang pertama. Kedua, cara meraih kekhusyuan yang kedua. Tarakkubu afatin nafsi wal amal bin naqad wa ru'yatu fadli kulli dhi fadlin. Kedua, selalu tarakub terhadap dosa dan kesalahan. Tarakub itu selalu apa? Muhasabah, introspeksi. Selalu introspeksi, menghitung-hitung, menyadari kekeliruan diri dan amalan-amalan buruk yang dilakukannya. Untuk dikritik, autokritik. Dan melihat keutamaan orang-orang yang memang memiliki keutamaan. Apa sih efeknya hal ini terhadap kekhusyuan? Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika menerangkan poin ini. Farji ila nafsik wanzur ila uyubiha fa inna dhalika yurithuka inkisara wa ammal khalqu fala tanzur ila uyubiha ila uyubihim bal unzur ila mahasinihim fayurithuka dhalika syu'uran bi annaka aqallu min haula'i jami'an wa annaka al-muqassirul mudhnib
al-muhtaju ila afi rabbih wa masamihi wa musamahatihi wa ila tashmiri littaqarrubi ilaihi wa ta'atihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, perhatikan dirimu. Perhatikan aib-aib dari jiwamu. Memperhatikan aib, kekurangan, dosa dan kesalahan bisa melahirkan sikap inkisar. Inkisar itu merasa hina, merasa rendah, merasa tidak layaklah. Karena banyaknya aib. Apa akibatnya? Akibatnya pertama, dia terdorong untuk bertobat agar terhapus dosa akibat aib-aib tadi. Kedua, terdorong untuk memperbaiki kesalahan, kekeliruan, penyimpangan dan aib-aib yang dia miliki. Ingin ditutup, ingin merubah semua aib itu menjadi kebaikan. Jadi begitu positif efek dari introspeksi terhadap diri sendiri. Itu ketika melihat diri. Adapun ketika melihat orang lain, jangan perhatikan aib-aibnya. Tapi lihatlah kebaikan-kebaikannya. Lihatlah kelebihan-kelebihannya. Lihatlah keunggulan-keunggulannya yang tidak kita miliki. Karena sikap ini akan mewariskan perasaan bahwa kita jauh di bawah mereka, bahwa kita orang yang muqassir mudznib. Muqassir itu orang yang sangat minim dalam melakukan kebaikan, yang selalu membutuhkan ampunan dari Allah, selalu membutuhkan belas kasihan dari Allah. Apa akibatnya? Akibatnya dia akan berupaya, berjuang, bertaqarrub, mendekatkan diri dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengutip pendapat salah satu ulama as-salaf. Sebagian ulama menyatakan ini marfu sampai kepada Nabi SAW, tapi sanadnya dhaif. Tapi isinya bagus. Riwayat ini menyatakan alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Pertama adalah zikrul dzunubil madiyah, mengingat-ingat dosa-dosa masa lalu. Diingat-ingat terus. Tapi efek yang muncul harus bagus, harus positif. Dengan mengingat dosa, dia menyesal. Dengan mengingat dosa, dia takut akan azabnya. Dengan mengingat dosa, dia kapok. Dengan mengingat dosa, dia akan memperbaiki diri. Dengan mengingat dosa, dia akan memacu diri untuk menjadi lebih baik. Kedua, nisyanu hasanil madiyah. Kedua, tanda kebahagiaan adalah melupakan kebaikan-kebaikan dia di masa lalu. Kebaikan kita jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat nanti ujub, nanti takabur. Nanti merasa sudah banyak kebaikan, padahal satu kali tapi diingat-ingat tiap hari. Jadi dia merasa tiap hari berbuat kebaikan. Akibatnya ujub, akibatnya takabur, akibatnya tidak memacu diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Ketiga, an-nadharu ila man huwa fawqahu fiddin, melihat kepada orang yang di atas dia dalam urusan agama. Dalam urusan agama menengadahlah. Lihat kepada orang yang lebih baik agamanya dari dia, baik ilmu maupun amalan. Lihat kepada orang yang lebih faham agamanya. Lihat kepada para ulama, para asatid, para duat,
orang-orang yang lebih berilmu dari segi agama dibanding kita. Lihat juga kepada orang-orang yang mungkin ilmunya selevel dengan kita dalam hal agama, tapi ibadahnya, amalnya jauh lebih baik daripada kita. Lihat. Maka dengan melihat orang yang di atas dia dari segi agama, dia akan terpacu untuk meniru. Dia merasa, aduh dia ketinggalan oleh orang lain. Akibatnya apa? Dia tawadhu dan dia berupaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Akhirnya dia terpicu belajar. Orang lain hafalnya sudah 10 juz ya. Saya baru 10 ayat tuh. Ketinggalan nih saya. Saya harus kejar. Kalau nggak terkejar minimal mendekati, ya. Akhirnya terpacu begitu. Inilah tanda kebahagiaan yang ketiga. Keempat sebaliknya, wan nadharu ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang berada di bawah dia dalam urusan dunia. Lihat kepada orang yang lebih miskin, yang lebih susah, yang lebih rendah, yang lebih dianggap status sosialnya lebih rendah daripada dia, ya. Maka dengan melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan dunia, muncul rasa syukur. Alhamdulillah, saya begini, orang lain tuh repot banget. Muncul rasa syukur. Kedua, muncul rasa jiwa sosialnya itu muncul. Kasihan ya, akhirnya merogoh. Saya ada pas-pasan, tapi itu lebih butuh. Akhirnya merogoh, akhirnya diberi. Itulah 4 tanda kebahagiaan. Sebaliknya, wa alamatu syaqawah arba'ah. Tanda kebinasaan ada 4. Sebaliknya dari yang tadi. Pertama, zikrul hasanatil madiyah. Selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan dia di masa lalu. Kedua, nisyanud dzunubil madiyah. Melupakan dosa-dosa di masa lalu. Akhirnya tidak ditaubati. Orang melakukan dosa, wajarlah kita manusia nggak pernah lepas dari kesalahan. Sudah, taubatnya enggak. Manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan, betul. Tapi setelah kesalahan itu wajib tobat dan berubah. Untuk di masa yang akan datang tidak boleh dilakukan lagi gitu. Dan inilah yang membedakan mukmin dengan munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan seorang mukmin melihat dosa-dosanya bagaikan melihat gunung berada di atasnya. Dia takut kalau gunung itu menimpa dirinya sampai pejet. Adapun orang munafik melihat kesalahan dan dosa-dosanya ibarat seseorang yang melihat ada lalat di hadapan mukanya, dia tepis begitu saja, sekali tepis terusir sudah. Menganggap enteng terhadap dosa dan kesalahan. Ya. Inilah yang kedua, yaitu introspeksi diri dan melihat kelebihan orang. Untuk diambil sebagai pelajaran bagi kita. Dan ingat, introspeksi diri harus melahirkan dampak yang positif. Berupa menyesal sudah melakukan dosa dan kemaksiatan. Berupa berhenti. Berupa kapok lagi. Berupa dia memperbaiki kesalahan itu di masa yang akan datang. Tidak untuk diulang, tapi untuk diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Apa hubungan antara introspeksi dengan kekhusyuan? Hubungannya sangat erat sekali. Dan ini akan diterangkan pada hari Kamis yang akan datang. Sekarang mah tinggal 15 menit lagi waktu yang tersisa. Kita sisakan saja untuk bertanya jawab. Insya Allah lanjutan dari penjelasan ini akan kita teruskan sepekan mendatang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menahan syahwat dan bagaimana jika kita terus-menerus menahan syahwat, diri kita akan memiliki keinginan. Barakallahu fiik. Pertama, apa yang dimaksud dengan syahwat? Makna syahwat adalah keinginan untuk memiliki dan menikmati sesuatu. Syahwat terhadap dunia. Syahwat ini bukan sekedar berkaitan dengan masalah seksual semata-mata. Tidak. Syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap jabatan, terhadap pangkat, terhadap popularitas, terhadap uang, kekayaan, terhadap benda tertentu yang amat sangat kita inginkan, baik HP maupun laptop atau tablet atau kapsul atau dan sejenisnya ya. Keinginan untuk memiliki dan menikmati sesuatu itu syahwat ya. Bagaimana caranya agar kita mampu menahan diri dari syahwat tersebut? Pertama nih, ingat bahwa pelampiasan terhadap syahwat itu akan dihisab, ditanya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu benar-benar pada hari itu, hari kiamat akan ditanya tentang semua nikmat. Jadi melampiaskan syahwat berupa kenikmatan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau itu sesuatu yang halal, seperti makanan, minuman yang halal, seperti umpamanya memiliki uang dengan cara yang halal, atau yang sejenis itu, maka itu dihisab apakah kita syukur apa kufur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Kalau syukur, oleh Allah ditambah di dunia dan di akhirat diberi pahala. Kalau kufur, maka itu nikmat dicabut, diganti dengan azab, dan di akhirat memperoleh azab yang lebih dahsyat. Itu kalau yang halal, kenikmatan yang kita rasakan secara halal. Adapun kalau itu adalah sesuatu yang haram, maka double hisabnya. Pertama, dihisab aspek haramnya. Yang kedua, kenikmatan yang kita rasakan akibat perbuatan haram tersebut, itu jangankan di akhirat, di dunia saja itu harus dilaksanakan loh. Si pemabuk, si penjudi kan harus diapa? Harus dicambuk. Pembunuh dibunuh lagi. Pezina diapakan? Kalau orang itu sudah pernah menikah, baik masih punya istri ataupun sudah, diapakan? Dirajam. Sehingga seluruh tubuh yang ketika melakukan perzinahannya merasakan kenikmatan, hukumannya di dunia juga harus seluruh tubuhnya merasakan kesakitan. Baru terhapus tuh dosanya. Kebayang gak di akhiratnya kayak gimana? Nah, oleh karena itu, pertama, dengan mengingat hal itu kita akan menahan diri. Karena semua yang kita nikmati ini akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, syahwat terhadap sesuatu yang halal. Seperti uang dengan cara yang halal, makanan dengan cara yang halal, mungkin jabatan, pangkat diraih dengan cara yang normal, wajar karena prestasi dan karir kita, skill, kemampuan kita, prestasi kita, lalu memperoleh jabatan atau pangkat halal umpamanya. Bagaimana cara menikmatinya? Pertama,
niatkan meraih semuanya itu sebagai alat untuk kebahagiaan kita di akhirat. Kalau kita berupaya mencari uang, niatnya agar uang ini jadi sumber pahala bagi saya di akhirat. Keluarkan zakatnya kalau sudah kena kewajiban zakat. Kalau belum, infaknya, sedekahnya. Salurkan ke sesuatu yang pemanfaatannya permanen, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk peralatan yang dibutuhkan untuk dakwah. Coba ini mikrofon ini berapa ratus atau ribu kali dipakai nih. Dipakai ngaji, dipakai membaca Al-Quran, dipakai kebaikan. Setiap dipakai pahalanya ngalir kepada yang wakaf, yang nyumbang ininya nih. Nih lampu, nih kamera. Setiap kali dipakai yang nyumbangnya itu dapat pahala tuh, ya. Sound systemnya tuh tiap hari dipakai berkali-kali. Tower, antena radio dengan peralatan yang dipakai, siarannya non-stop 24 jam. Satu peralatan tidak berfungsi, berhenti siaran. Makanya satu sama lain saling menunjang. Maka itu pemanfaatannya permanen. Nanti akan ngalir pahalanya terus walaupun kita sudah mati itu. Niatkan. Kalau meraih jabatan, niatkan. Jabatan itu untuk menegakkan keadilan. Untuk membantu yang lemah. Untuk mendukung orang-orang yang berada di atas kebenaran. Memberantas yang batil, yang berada di atas kekeliruan sebagai musuh dari kebenaran tersebut. Dengan meniatkan itu dan menerapkannya, maka meraih apa yang kita ingin raih dari kehidupan dunia ini, maka dunia akan menguntungkan kita di akhirat, ya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan mematikan syahwat atau menahan syahwat maknanya adalah memanage, mengatur bagaimana caranya agar apa yang kita inginkan, ingin kita miliki dari dunia ini bermanfaat untuk akhirat kita kelak, ya. Wallahu a'lam. Kekhusyuan dan rasa nikmat ibadah saya akhir-akhir ini sering terganggu, Ustaz. Kok terganggu saya? Karena rasa jenuh. Oh, sering terganggu, Ustaz, gitu atunya aya koma atuh. Karena rasa jenuh, hajat ingin dapat pekerjaan yang layak, yang baik untuk menafkahi keluarga belum terkabulkan. Beberapa bulan yang lalu saya resign dari pekerjaan yang menurut saya syubhat sebagai instruktur fitness karena ikhtilat, bersentuhan, ada musik, susah menundukkan pandangan. Saat ini kerja serabutan. Barakallahu fiik. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Cuma harus bersabar. Saatnya insya Allah akan tiba. Saya yakin, ya. Nah, ini lagi kesulitan, lapor. Nanti kalau sudah dapatkan yang lebih baik, lapor lagi tuh. Jangan pas sulitnya lapor, ya. Kita akan doakan rame-rame, mudah-mudahan ikhwan ini sabar dan sesegera mungkin diberi ganti yang jauh lebih baik, yang gajinya puluhan kali lipat daripada gaji di fitness kemarin. Saat ini saya kerja serabutan. Mohon petunjuk Ustaz, mohon doanya juga. Saya lagi ikhtiar penuh pada seleksi CPNS Kementerian Agama. Semoga Allah segera memberi yang lebih baik. Belum tentu menjadi PNS di Kemenag lebih baik, belum tentu. Tapi kalau itu lebih baik, ya mudah-mudahan Allah memudahkan untuk itu.
Kalau itu tidak baik, mudah-mudahan Allah segera mengganti dengan yang jauh lebih baik. Apabila saat dahulu kita berbuat maksiat, lalu kita ingin menghapus noda-noda hitam di hati, apa bisa dengan berpuasa ataukah puasa itu akan percuma karena hati kita sudah kotor? Iya, bisa tentu saja dengan puasa, banyak-banyak baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghadiri kajian-kajian seperti ini, infak dan sedekah. Intinya semua kebaikan menghapus noda, menghapus dosa. Siapa yang bilang? Allah yang mengatakan, Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Noda-noda hitam yang lahir akibat dosa itu akan terhapus. Apapun jenis kebaikan itu. Puasa ya jelas ya. Asal saum yang disyariatkan. Baik saum Senin Kamis, Daud, Ayamul Bid, apalagi Ramadan ya. Arafah, Asyura. Adapun saumnya saum yang tidak disyariatkan ya jangan. Saum wadal umpamanya tidak disyariatkan. Silakan perbanyak saum dan tidak ada yang percuma. Sekecil apapun kebaikan Allah balas ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin. Ingin bertanya mengenai mana yang lebih utama ketika sholat berjamaah. Datang duluan dan di shaf pertama atau telat tapi sholat rawatib di rumah. Iya, barakallahu fiik. Kalau secara umum dibandingkan lebih baik datang di awal. Walaupun rawatibnya otomatis di mana? Di masjid, tidak di rumah. Apa keuntungannya? Pertama kita akan sholat tahiyatul masjid. Ya, yang kedua, kita akan lebih lama di masjid menunggu sholat. Siapa orang yang duduk di tempat sholatnya menunggu datangnya waktu sholat, kana fi sholat, dia dianggap sedang berada dalam keadaan sholat. Artinya dipahalai sama dengan pahala orang yang sholat. Setelah tahiyatul masjid kemudian kita sholat rawatib qobla, kalau ada yang ada qobla ya. Masih ada waktu kita bisa berdoa antara adzan dan qomat. Dan itu lebih gede pahalanya. Tahiyatul masjid dapat, rawatib dapat, mendengar adzan dan menjawab adzan dapat, pahala menunggu sholat dapat, shaf pertama dapat. Itu kalkulasinya. Nah sekarang kalau umpah adzan masih di rumah. Nanti beres adzan lalu sholat rawatib. Beres sholat rawatib ke sana langsung qomat. Kita nggak ada kesempatan apa? Tahiyatul masjid. Terus nggak ada kesempatan berdoa antara adzan dan qomat. Terus safnya paling terakhir. Maka secara umum lebih baik datanglah di awal. Kalau bisa sebelum adzan sudah ada di masjid ya, kecuali bagi imam rawatib, maka dia datang terakhir ketika qomat mau dikumandangkan. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.